Pejamkanlah mata, padanya kita berserah. Mengungkap misteri kasus Wastafel. Inilah opini Koran Aceh. Kasus Wastafel yang melibatkan Dinas Pendidikan Aceh bukanlah sekadar persoalan kecil dalam lingkup pemerintahan. Sidang yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh mengungkapkan sebuah misteri yang lebih dalam, yang menjalar hingga ke level kebijakan dan etika di lingkup pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, mencermati hubungan antara sejumlah tokoh penting, Teuku Narasetia, Bustami Hamzah, Takwallah, Kautsar Muhammad Yus, Hendra Budian, dan Nova Iriansyah menjadi sangat penting untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di balik kasus Wastafel. Maka nama-nama yang berkaitan dan menjadi mata rantai dalam kasus proyek wabah dari Cina itu perlu diuraikan oleh pengadilan. Teuku Narasetia, sebagai bekas Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, memegang peran sentral dalam kasus ini. Ada dugaan ia terlibat dalam manipulasi anggaran terkait pengadaan Wastafel yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan harga yang telah ditentukan. Dugaan korupsi ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan di Aceh. Wastafel yang seharusnya menjadi fasilitas pendukung dalam proses belajar mengajar justru berpotensi menjadi simbol kebobrokan birokrasi yang mencederai integritas pendidikan. Bustami Hamzah, yang merupakan bekas Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan anggaran pemerintah daerah. Hubungannya dengan Teuku Narasetia dan beberapa tokoh lainnya perlu diperjelas untuk menentukan sejauh mana keterlibatan mereka dalam skandal ini, termasuk arah dan tujuan dari pengeluaran anggaran yang dicurigai. Takwallah, bekas Sekretaris Daerah Aceh, apa juga terlibat dalam lingkaran ini? Sebagai pejabat publik, ia seharusnya mendorong transparansi dan akuntabilitas. Namun, bila ada keterlibatannya dalam kasus ini, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan internal di Pemprov Aceh berfungsi. Apakah ada inisiatif dari dirinya untuk memperbaiki atau menegur pihak-pihak yang melakukan penyimpangan? Atau justru sebaliknya, ia ikut terlibat dalam praktik yang merugikan rakyat? Di sisi lain, Kautsar Muhammad Yus dan Hendra Budian, yang merupakan bekas anggota DPR Aceh, juga tidak lepas dari tanggung jawab. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap program-program pelaksanaan anggaran. Tindakan mereka atau ketidakberdayaan mereka untuk menindaklanjuti poin-poin kritis dalam pengadaan ini membuat kita bertanya, apakah mereka abai terhadap tanggung jawab yang dikemban, ataukah ada kepentingan lain yang ikut berperan dalam praktik-praktik korupsi ini? Terakhir, peran Nova Iriansyah sebagai bekas Gubernur Aceh juga patut dicermati. Sebagai pemimpin daerah, ia bertanggung jawab atas keseluruhan kebijakan dan pengawasan terhadap jajaran bawahnya. Apakah ia memiliki informasi yang cukup untuk menghentikan praktek korupsi ini, atau ia terlibat dalam penutupannya? Hubungannya dengan tokoh-tokoh lain dalam kasus ini bisa jadi mengarahkan kita pada jalinan kepentingan yang lebih besar. Kasus Wastafel di Dinas Pendidikan Aceh seperti sebuah misteri dalam peta korupsional di Aceh. Ungkapan misteri ini tidak akan tuntas tanpa investigasi menyeluruh dan keterbukaan dari semua pihak yang terlibat. Pengadilan akan menjadi arena tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memperbaiki citra dan integritas pemerintahan di Aceh. Hanya dengan mengungkap semua yang terlibat, kita bisa berharap untuk melihat ke depan dengan lebih baik, mengantisipasi agar kejadian-kejadian berikutnya tidak terulang kembali.